Kalau kita bisa bebas milih manapun tanpa, aduh nggak ada uangnya nih atau sayang. Contohnya aja misalnya kita ingin terbang ke Bali. Mau naik apa nih, pesawat yang mana? Mulainya harus di usia berapa, Kak? Halo Kak Loli, selamat datang di podcast Moving For Kakak. Thank you for having me. Oke, tadi macet di jalan Kak? Aman, soalnya naik MRT. Aman. Ini kita kedatangan tamu Kak Loli dari Daya Uang. Dari Daya Uang. Oke, aku manggilnya Kak Loli aja kali ya? Atau mau nama panjang? Jangan. Oke, di episode kali ini, podcast Moving For kali ini kita akan membahas mengenai dana pensiun. Walaupun penonton dari podcast kita nih masih anak-anak Gen Z millennials, Kak. Oh iya. Masih muda-muda. Tapi nggak ada salahnya kita bahas dana pensiun ya, karena saya tuh pengen teman-teman podcast Moving For ini punya kepedulian untuk mempersiapkan dana pensiun. Makanya kami mengundang Kak Loli. Justru lebih penting dimulai saat muda. Kalau sudah di atas 40 sudah agak mepet ya. Jadi effortnya harus double. Oh ya? Iya, mau masih muda kita masih bisa nih dikit-dikit aja nyisihinnya ya pelan-pelan. Karena ada time frame yang masih panjang. Oh, Beda kalau oke. kita sudah usia-usia mendekati 40, agak ngebut ya. Iya. Oke. Nah, sebelum kita tanya Kak Loli, caranya gimana sih untuk mempersiapkan mumpung teman-teman masih muda gitu, mumpung kita masih muda ya kan Kak? Jadi, saya mau tanya dulu nih, sebenarnya sepenting apa dana pensiun itu? Ya, penting sekali. Karena dalam kehidupan kita itu sebenarnya ada tiga pengeluaran terbesar dalam hidup. Oke. Membeli rumah, ya, Oke. pendidikan anak, Oke. dan dana pensiun. Tebak yang oke. mana yang paling besar? Apa tuh? Kak? Bisa-bisa dana pensiun. Dana pensiun. Kalau kita hidup terlalu lama. Waduh, kalau umurnya terlalu panjang maksudnya dikasih Tuhan umurnya kepanjangan, gitu? Kebanyakan doa, semoga panjang umur kali. Waktu ulang tahun. Jadi living too long atau hidup terlalu lama itu juga salah satu resiko. Oh wow. Mungkin sudah pada tahu ya teman-teman ya, namanya resiko kehidupan kan. Kayak sakit, kecelakaan, ya, musibah alam. Living too long juga termasuk resiko. Berarti ini kalau berdoa ulang tahun panjang umuran nggak ya Kak ya? Diukuran nggak apa-apa. Tapi dana pensiunnya ada gitu kan. Oh, ditambahin berarti doanya kalau ulang tahunnya. Ya kan panjang umur, dana pensiunnya banyak gitu ya kan? Oke, berarti tadi yang pertama itu beli rumah, punya dana pendidikan anak, kemudian dana pensiun. Kita udah pernah bahas tuh kalau pendidikan anak di episode sebelumnya. Nah, sekarang kita mau bahas dana pensiun. Kenapa bisa dibilang bahwa dana pensiun itu membutuhkan biaya paling banyak? Kalau tadi kalau Loli bilang kan, oh iya memang Kak, apalagi kalau umurnya lama gitu. Tapi itu harus diantisipasi. Oh iya, harus tetap diantisipasi karena kan kita nggak pernah tahu ya. Kalau nanti kita sudah pensiun, kita bayangkan dulu ya, mungkin walaupun masih panjang, bisa bayangkan setelah kita pensiun hidup kita tuh maunya seperti apa sih? Kan pasti kan ada ya harapan dan keinginan walaupun mungkin masih lama. Oke. Harapan ini nanti pengennya bisa jalan-jalan gitu ya. Tiap berapa bulan main ke Bali misalnya, atau keluar negeri. Nah, kadang-kadang sebenarnya di pikiran kita itu nanti pasti adalah jalan gimana nanti gitu kan. Sebenarnya kesalahan kita kaum muda ya, ini contoh aja soalnya saya sendiri juga dulu nggak pernah kepikir tuh dana pensiun. Baru terpikirnya pas udah 40-an ke atas ya, pada saat memutuskan resign kerja tuh baru, wah, mana tidak dana pensiun. Nah sebenarnya dari muda harusnya udah dipikirin, karena itu tadi pas kita banyak menunda-nunda, kita dahulukan pengeluaran lain yang kita anggap lebih penting sekarang. Bukan berarti nggak penting ya, mungkin penting. Tapi kan kemudian karena itu kita fokusnya lebih ke saat ini. Ya. Satu, kedua, kita nggak ada pemasukan lagi pasti. Betul. Kemudian ketiga, kondisi kesehatan sudah menurun. Jadi butuh biaya ekstra untuk kesehatan. Yang kalau kita nggak siapkan bisa harus kita ambil dari tabungan-tabungan kita kan, atau investasi kita. Berikutnya, kalau nanti ternyata anak-anak mungkin sudah mandiri, syukur ya, tapi kadang-kadang ada loh yang masih butuh bantuan orang tua ya, atau keluarga yang masih butuh bantuan kita. Nah pastinya kan kita juga ada rasa ingin membantu. Terus sebagai orang yang sudah pensiun, lansia,
itu kan harus bersosialisasi, nggak bisa diem aja di rumah. Sekarang hobi saya apa ya? Nanti yang bisa saya tetap kerjakan sampai tua itu apa? Misalnya sekarang hobinya olahraga apa nih nanti tuanya? Misalnya renang ya, jalan di kolam renang atau tai chi gitu kan ya. Itu kan tetap butuh biaya, butuh teman kan. Kira-kira kita bisa mulai berhitung nih kebutuhan kita setelah pensiun kayak apa, gaya hidup yang kita inginkan seperti apa. Nah, kira-kira biayanya nanti berapa bisa ada diperkirakan. Berarti step awalnya itu adalah anak-anak muda ini harus membayangkan dulu masa pensiun, masa tuanya mau seperti apa gitu ya. Pertama ngayal dulu. Ini anak muda hobi ngayal sih hobi ya, tapi kalau disuruh ngayal ke masa pensiun kayaknya kejauhan gitu, Kak. Dan itu bukan hal yang nikmat ya. Kita kan cenderungnya berhayal hal-hal yang enak. Betul, yang menyenangkan. Apalagi kalau menghayal di usia muda itu kan membayangkannya yang happy-happy aja kan. Kayak oke, gue mau ini, mau main, mau liburan, mau have fun sama teman-teman. Kan menyenangkan. Tapi kalau membayangkan kehidupan di masa pensiun, di masa tua, berarti stamina juga sudah tidak se-fit waktu muda dong. Itu bukan hal yang menyenangkan untuk dibayangkan. Makanya banyak anak muda yang menunda, ntar dulu deh ngebayangin. Padahal itu step pertama ya. Harus membayangkan kehidupan yang kita inginkan nanti di saat pensiun. Iya, jadi jangan berpikiran gimana nanti, tapi nanti itu kita harus gimana gitu. Nanti harus gimana. Jadi harus ada planning juga. Planning hidup kan bukan hanya jangka pendek. Tapi itu jangka panjang. Karena pertama harus membayangkan dulu kehidupan seperti apa yang kita inginkan di saat pensiun nanti. Kedua baru kita bisa ngukur nih, kira-kira kehidupan itu biayanya berapa ya? Begitu ya Kak ya? Betul. Kebanyakan ada nggak orang yang membayangkan terus dia mikir, oh dana pensiun gaya hidup saya nih tinggi lifestyle-nya ya sebenarnya saat ini, saat muda. Begitu tua dia mau cooling down, mau downsizing gitu. Mengurangi gaya hidup. Jadi kan dia mungkin akan berpikir, ya udahlah nggak akan se-ekspensif hidup gue sekarang nantinya. Itu masih relate nggak? Atau nggak juga, bisa jadi justru gaya hidup sekarang nanti walaupun downsizing tetap mahal. Walaupun sudah downsizing, mahalnya lebih kepada ada tambahan untuk perawatan kesehatan. Balik lagi ya. Amin. Oke. Itu. Kemudian jangan lupa juga ya, kita juga harus siap biaya ini hal yang kita takuti tapi pasti terjadi kan. Biaya penantian juga disiapkan. Jadi ada biaya ekstra yang harus kita siapkan juga. Jadi ke situ. Kalau untuk misalnya nih untuk yang masih muda, generasi muda mungkin biasa jalan-jalan ke mall atau kafe gitu. Nah, itu pasti akan berkurang karena kan memang secara fisik sudah tidak sanggup sering lagi seperti itu. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya kebutuhan hidup yang pokok masih sama, tapi keinginan atau gaya hidup itu tersier ya. Karena memang nggak bisa juga dipaksakan. Kalau yang biasanya hang out gitu tiap Friday night, ya kan udah pensiun, masa iya masih mau hang out terus? Mungkin bisa juga sih ya. Biasanya malah yang udah pensiun tapi mungkin secara fisik masih kuat jalan-jalan. Itu sering loh main sama teman-temannya. Iya, teman-teman sesama pensiun ya, atau kalau punya komunitas yang hobi yang sama, itu biasa suka sepedahan, fun run, outing. Betul. Bareng di mana, arisan. Betul. Butuh biaya juga. Touring ya. Ya itu semua butuh biaya, betul. Tapi kalau kan tadi stepnya tuh kita ngayal dulu, kemudian dari ngayal baru kita bisa breakdown. Usia pensiun itu berapa sih Kak sebetulnya? Kadang-kadang saya tanya, ada yang bilang 60, ada yang bilang 55, ada yang bilang kadang-kadang udah usia 60 aja masih kerja kok. Ternyata orang-orang di kantor, ya kan, yang boomers ini masih tetap kerja gitu. Sementara aturannya kadang yang bilang 55 pensiun. Tapi banyak loh orang tua yang masih kerja di usia 60 atau 70 gitu. Sebenarnya pensiun tuh usia berapa Kak? Resminya kalau di pemerintah adalah 56 tahun ya aturannya ya. Tapi ada beberapa mungkin jabatan atau posisi yang bisa sampai dengan 60 tahun. Kemudian kalau kita profesional, kerja lepas bahkan bisa sampai 65 tahun atau tidak terimbas selama kita masih mampu, usia 70-an pun masih ada yang bisa jadi dosen ya. Itu masih ada. Kembali lagi tergantung masing-masing, karena namanya kita pensiun itu kan kalau bisa diartikan adalah berhenti bekerja dan tidak ada penghasilan lagi. Betul. Tapi ada sebagian orang tuh yang tidak ingin
pensiun, bisa bermanfaat terus buat orang. Itu akan membuat dia bisa bekerja lebih panjang lagi, tergantung profesinya juga. Itu sebenarnya nggak ada batasan. Kalau kayak di luar negeri bahkan usia 70-an gitu, 75 Semakin matang ya. masih bekerja Betul. full time. Betul. Di sektor yang informal mungkin ya, itu masih banyak. Tapi kenapa kenapa banyak anak-anak sekarang yang sangat menginginkan pensiun dini? Ada loh Kak. Iya, karena begini, mungkin dalam bayangannya itu nanti setelah pensiun hidupnya hanya serong-serong aja gitu. Emangnya nggak gitu ya? Nah, untuk itu kan berarti butuh modal besar ya. Iya. Kalau seperti kita sering dengar financial freedom ya. Iya betul, financial freedom. Baru bisa lah itu kita pensiun dini. Nah, kalau kita pensiun dini tujuannya mungkin karena udah lelah kerja artinya. Ya, sekarang kan emang kondisi sekarang ini makin berat karena ada kemacetan. Betul. Waktu rasanya lebih cepat ya dibandingkan dulu. Terus kita juga harus bersaing, beban pekerjaan juga berat. Jadi nggak ada lagi tuh kayak 8 to 5 atau 9 to 5 bisa sampai jam 11 atau 12 malam. Jadi itu banyak posisi yang seperti itu. Nah, kalau udah di posisi seperti itu mungkin akan berharap kalau memang nggak enjoy pekerjaan mungkin akan berharap untuk pensiun lebih cepat ya, dengan harapan nanti setelah pensiun bisa melakukan hal-hal yang selama ini ketunda nggak bisa dinikmati. Ya, misalnya seperti jalan-jalan atau melakukan hobi. Nah, itu yang kemudian jadi harapan atau tujuan banyak orang, yaitu bisa bebas melakukan apa yang diinginkan, boleh memilih antara kerja atau tidak. Jadi sebenarnya intinya mandiri finansial atau financial freedom tadi, bebas finansial itu adalah kebebasan kita untuk menentukan pilihan tanpa harus tergantung dari kondisi keuangan. Oke. Jadi kondisi keuangan kita itu mapan, bisa menghidupi kebutuhan kita. Dengan begitu kita tuh sebenarnya bisa memilih tetap mau kerja atau enggak. Kak Loli pernah ini nggak baca mengenai FIRE? Iya, Financial Independent Retire Early. Yes, betul. Ini kan satu movement yang dibuat komunitas FIRE ini kan satu movement yang memang mereka mengkampanyekan untuk banyak anak muda lah ya. Ini kan sasarannya target marketnya anak muda. Supaya mereka untuk pensiun dini itu yang tadi kita bahas ya Kak ya. Padahal sebetulnya ada kata-kata financial independence dulu ya di depan ya. Iya, betul. Bener nggak sih? Kadang saya kan suka baca banyak pemberitaan movement ini banyaknya di luar sebetulnya ya Kak ya, di negara-negara maju ya. Di Indonesia mungkin belum se-ekstrim di luar, betul ya Kak ya? Correct me if I'm wrong. Kebanyakan tapi dengan cerita yang dikemas, disebarkan di sosial media gitu kan. Usia berapa? 35 tahun. Ikut campaign atau movement FIRE gitu, dia sudah bekerja dengan penghasilan sekian, dia sekarang retire tinggal di Bali misalnya, orang dari Amerika for example. Nah ini kan kadang kemakan dengan masyarakat kita yang membaca sekilas di sosial media dan melihat wow, it's beautiful ya gitu, indah banget hidupnya gitu, nyaman ya dengan keputusan pensiun dini, uang hasil kerja dia itu dari currency-nya juga dolar, dirupiahkan itu sangat banyak, tinggal di daerah Indonesia itu cukup murah karena memang mata uang dia lebih tinggi dari rupiah begitu nilai tukarnya. Nah ini yang bisa kita antisipasi untuk teman-teman muda Indonesia, anak-anak muda Indonesia untuk tidak terlalu kan dengan jargon-jargon atau movement seperti FIRE. Saya nggak against dengan FIRE, tapi menurut saya harus diingat kepanjangannya itu adalah Financial Independence Retire Early. Jadi ada financialnya dulu ya Kak ya, ada harus merdeka secara finansial dulu baru pensiun dini. Nah mungkin Kakak ada message buat teman-teman yang berpikiran pas nonton podcast ini kayak, ya ngomongin dana pensiun, sementara dia udah mulai pengen masuk ke movement FIRE ini gitu. Apa Kak message ya kira-kira? Ya, sebenarnya saya juga sama seperti Kak Deborah. Jadi nggak against it tadi ya, movement tadi. Memang itu adalah hak semua orang. Cuma ya perlu diingat bahwa untuk menuju ke situ kita harus mempersiapkan keuangan kita dulu. Financially independence berarti adalah kita itu bebas secara keuangan. Bebas keuangan itu apa? Nah ini yang mungkin banyak orang belum tahu. Bebas keuangan itu adalah pertama punya rasa aman, ya aman dalam arti sekarang itu kita mencukupi, pemasukan kita bisa mencukupi hidup atau apapun lah yang kita inginkan.
aman di masa depan adalah kalau ada apa-apa terjadi hal-hal yang darurat, dana kita itu ada, itu aman. Kedua, bebas memilih. Bebas memilih, kalau sekarang mungkin kita bisa bebas pilih, contohnya aja misalnya kita ingin terbang ke Bali, ya, tadi disebut Bali, ke Bali, mau naik apa nih, pesawat yang mana, maskapai apa, kan harganya beda dong ya, kelasnya apa itu gimana. Kalau kita bisa bebas milih manapun tanpa aduh nggak ada uangnya nih atau sayang, itu berarti kita sudah financially independent, bebas milih itu. Kalau di masa depan, bebas memilih adalah kita itu sudah dalam proses menuju apa yang kita inginkan. Misalnya tujuan masa depan untuk pensiun tadi udah siap, kemudian untuk anak-anak juga sudah aman, sudah sekolah sampai level S3 gitu misalnya ya. Nah itu sudah ada proses menuju ke situ, minimal ada proses ya, walaupun mungkin belum tercapai 100%, itu berarti kita sudah ada kebebasan untuk bisa memilih masa depan kita mau seperti apa. Jadi ada dua tadi financial independence itu, pertama aman, kedua bebas memilih. Nah itu sudah tercapai belum? Kalau udah baru tuh boleh retire early gitu ya? Boleh, itu adalah opsi ya, tergantung masing-masing. Orang kan pasti ada pertimbangannya ya untuk retire atau tidak. Betul. Kadang-kadang ada juga banyak orang tua atau yang sudah memasuki usia pensiun tapi merasa bahwa aduh nanti ngapain ya, merasa nggak ada kegiatan, nanti nggak berguna begitu. Karena ini balik lagi nih, message-nya bagus banget tuh, harus dijamin dulu aman dan bebas memilih. Oke, tapi balik lagi ke pensiun. Kalau tadi kita udah bahas, pensiun itu mulainya harus, pensiun itu banyaknya ada di, kadang-kadang tergantung perusahaan ya. Kalau pemerintahan tuh di 56. Kalau bekerja itu kan tergantung, bahkan di luar juga banyak yang masih produktif bekerja. Mulainya harus di usia berapa Kak? Untuk mempersiapkan dana pensiun ini. Jadi jangan cuma terjebak dengan pensiun dininya, dana yang disiapkan ini di usia berapa Kak? Sedini mungkin sejak kita punya penghasilan. Sejak punya penghasilan. Bahkan kalau itu adalah seorang anak 10 tahun yang kerja sebagai ya contoh model atau artis yang udah punya penghasilan, itu orang tuanya sudah harus siapkan dana pensiun. Iya. Sejak ada penghasilan, sebenarnya ada satu tabungan khusus untuk nanti masa depan. Aduh itu sulit ya. Ini kalau soalnya kita tuh harus melihat ke realita yang ada ya. Kalau tadi Li bilang dari usia 10 tahun misalnya ada jadi bintang iklan apa gitu, udah ada penghasilan kan gitu. Harus disisihkan tuh untuk ini. Wah, menyisihkan ini. Ini kan kita tidak diedukasi dari kecil, Kak. Nah, iya betul. Bahkan orang tua kita pun tidak diedukasi dari kecil. Itu dia sayangnya literasi keuangan. Kenapa? Terutama dalam hal dana pensiun. Iya, bukan hanya itu sih Kak, sebenarnya dana pensiun, investasi, asuransi, menabung pun itu kayak masih, mungkin menabung masih lah ya, tapi untuk dana pensiun, investasi, asuransi itu kan masih sangat rendah. Iya, sangat rendah sekali. Jadi begitu banyak yang kena tipuan investasi bodong. Betul. Banyak yang nggak bisa akhirnya klaim asuransinya. Betul. Salahnya sendiri ya, mungkin nggak paham. Betul. Begitu punya penghasilan, tadi kalau Li bilang begitu punya penghasilan harus disisihkan. Ya. Nah, tapi ini kan tidak semudah kita ngasih wejangan dan besok yang nonton langsung berarti saya udah punya penghasilan harus disisihkan. Kan nggak semudah itu ya kayak, karena kan tidak ada, saya pribadi tidak pernah diajarkan di sekolah bahwa financial knowledge-nya tuh nggak di share gitu dari sekolah. Saya nggak tahu teman-teman yang lain, tapi saya tidak diajarkan bahwa nanti kalau kamu udah kerja, kamu sisihkan ya untuk dana pensiun, untuk asuransi kesehatan, untuk asuransi jiwa gitu ya. Yang basic dulu, nanti kalau udah ada spare lebihnya kamu investasiin gitu ya. Kan nggak ada Kak. Ini sulit loh Kak. Jadi gimana caranya kalau memang dibilang bahwa harusnya dari muda, misalnya ada yang masih SMA sambil kerja part-time jadi pelayan restoran, itu juga sudah harus disiapkan? Iya, sudah mulai disiapkan. Dari semenjak punya penghasilan, sekecil apapun, sedikit nominalnya. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ya kalau dibilang dana kita atau penghasilan kita pas-pasan, udah habis banyak untuk kebutuhan hari-hari, nggak bisa nabung. Sebenarnya nggak ada alasan, karena nabung itu kan bisa mulai dari ya misalnya 50.000 seminggu pun itu kan sudah menabung ya. Sebenarnya nggak ada alasan. Nah ini ada ada fakta yang penting banget buat teman-teman pada tahu adalah sekarang ini generasi milenial banyak ya di Indonesia
Banyak. Saya lupa totalnya berapa, tapi Digabung sama Gen Z hampir sudah 50%, almost 60% malah. Iya. Itu kan dari 270 juta, 60%-nya udah Gen Z dan milenial. iya, sebagian besar memang sekarang Gen Z dan milenial. Betul. Nah, dari mereka itu ya, ternyata 43% adalah sandwich generation. Itu kenapa? Karena Duitnya orang tuanya mepet. tidak siap dana pensiun. ya. Nah, itu dia. Makanya kalau kita biarkan aja seperti itu, nanti nggak ada edukasi keuangan atau edukasi tentang dana pensiun khususnya ya untuk Gen Z dan milenial, akan kejadian lagi seperti Circle-nya terulang, Kak. lagi nggak? Tapi masih ada kemungkinan nggak sih, ada harapan nggak sih untuk orang-orang, teman-teman yang saat ini menjadi sandwich generation, apa memang bisa mereka keluar dari lingkaran itu? Bisa, cuma memang butuh effort ya. Butuh effort lebih dibandingkan yang bukan sandwich generation. Berarti pertama itu adalah mereka harus bisa mengatur keuangannya sendiri. Tahu kondisi keuangannya seperti apa ya, lakukan financial check up gitu, kesehatan keuangan. Kemudian mengatur ulang cash flow-nya. Oke. Nah, mengatur ulang cash flow ini tidak mudah memang. Ya. Apalagi kalau sudah Betul. berkeluarga dan masih menanggung orang tua misalnya. Itu harus rapat bersama nih sama pasangan, sama orang tua. Iya. Biar sama-sama tahu kondisi keuangan kita seperti apa, sekaligus menyampaikan kemampuan kita membantu itu sebesar apa. Oke. Jangan sampai ekspektasi orang tua segini, kita punya segini, karena ketemu akhirnya kan jadi agak ya, enak juga, nggak nyaman juga kita. Iya, betul. Nah, itu juga harus dibicarakan bersama biar sepakat. Jadi tadi atur arus kas ya, arus kasih diatur, kemudian mulai investasi sedikit demi sedikit. Oke. Jadi dari awal tuh memang udah harus dipaksakan. Ini harus maksa. Oh, ya. dipaksa. Itu kata kuncinya tuh, dipaksa. Dipaksakan. Di awal dapat penghasilan tuh udah langsung sisihkan ini buat dana pensiun saya nih. Karena kalau kita punya dana pensiun itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk anak-anak juga nantinya kan. Jadi sekarang ini banyak nih kejadian nih generasi milenial ya. Sorry to say, tapi banyak yang sekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang mahal ya, international school ya, habis-habisan di situ. Nggak salah, nggak apa-apa, itu baik ya untuk masa depan anak mungkin menurut mereka. Tapi karena jor-joran di pendidikan anak, akhirnya lupa menyisihkan dana pensiun. Ujung-ujungnya nanti yang mengalami masalah siapa anak juga ya. Betul. Gitu. Nanti jadi sandwich generation lagi. Ya kan, nanti di endingnya adalah papa mama tidak menyisihkan uang untuk dana pensiun kami karena kami fokus menyekolahkan Anda. Kalian kalau anaknya banyak. Bener nggak? Padahal tadi kalau basic yang tadi kalau disebut di awal, beli rumah, pendidikan anak, dana pensiun. Tapi mungkin itu yang terjadi ya, lingkaran itu ya. Iya, orang tua menuntut zaman anak dulu untuk membiayai. Jadi seolah anak adalah Investasi. Nah, itu mindset. Nih, kita pro and cons ya sebetulnya ya. Kayak kadang-kadang kan masalah budaya ya. Banyak orang tua yang memang anak harus tahu diri membiayai orang tua gitu, karena kita sudah, kalau saya pernah diskusi lah sama teman. Saya bilang menurut saya tidak boleh ada permintaan balik dari orang tua meminta anaknya untuk membiayai mereka, karena itu sudah part dari tanggung jawab mereka sebagai orang tua kalau menurut saya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau orang tua juga tidak memaksakan anaknya untuk kasarnya ya, lo harus gantian biayain gue karena dulu lo gue biayain. Ini kayak hubungan utang piutang gak sih Kak gitu kan, padahal kan itu kan based on love gitu, dasarnya kan cinta kasih harusnya. Anak kan nggak minta dilahirkan. Betul. Sehingga harus tanggung jawab nanti pas sudah besar, ya nggak sih? Betul. Tapi balik lagi lah, kalau memang punya berlebihan mungkin ya memang giving back, kan Tuhan juga mengajarkan giving back ke sesama ya, apalagi orang tua. Semua agama mengajarkan anak kan untuk berbakti sama orang tua. Betul. Salah satunya ya membuat orang tua senang. Betul. Ya. Membuat orang tua senang ya memang salah satunya dengan uang kan. Ngajak jalan-jalan, ngajak makan kan mungkin ngasih uang saku. Iya betul. Tapi balik lagi ya, masalah lingkaran yang memang selama ini tidak teredukasi orang tua kita zaman dulu. Mudah-mudahan bisa diputus di generasi milenials ya, kayak berarti milenials nih fight-nya harus, effortnya harus gede ya. Iya betul. Jadi nggak cuma contohnya nih misalnya dengan cara cari tambahan penghasilan ya. Iya. Banyak nih side hustle ya. Betul. Itu salah satu cara buat membebaskan diri dari sandwich generation tadi, bisa jadi. Oke, kalau berkeluarga, millennials berkeluarga, tanggung jawab siapa nih Kak? Suami kah, istri kah? Atau gimana nih? Kadang-kadang kan ada juga nih teman-teman yang menikah, ya udahlah dana pensiun urusan suami saya, biarin aja dia yang ngurusin dana pensiun, nanti hidup kita rely on
pasangan. Ada yang rely on orang tua juga ada loh. Kalau orang tuanya punya privilege, ada yang rely on pasangan, ada yang rely on anak, ada yang rely on orang tua yang tajir gitu, yang sultan gitu. Sebenarnya boleh nggak rely on, atau kita harus sendiri aja independensinya untuk mempersiapkan dana pensiun? Kalau dalam suatu hubungan rumah tangga, itu tergantung dari kesepakatan. Iya. Siapa yang menghandle untuk investasi dana pensiun? Siapa yang menghandle kebutuhan hari-hari? Siapa yang gitu. anak? Jadi kan ada pembagian pasti di tergantung itu tadi. Kesepakatannya. Iya, kesepakatan gimana. Misalnya kalau oke, suami yang handle semua urusan investasi. Ya. Ya sudah, berarti dana pensiun. Yang urusan masa depan gitu ya. Yang urusan masa kini istri misalnya gitu ya. Iya, betul. Tapi itu boleh, idealnya begitu atau bebas? Dibilang ideal, tidak ada yang ideal sebenarnya. Oh, tergantung dapur masing-masing. Betul, asal terbuka ya. Jadi yang iya betul. Udah, itu urusan saya, kamu gak usah tahu ya. Itu nggak boleh. Dia, akhirnya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya pada saat keluarga itu benar-benar butuh, suaminya tiba-tiba kena musibah ya, nggak ada lagi gitu, istrinya nggak tahu apa-apa, dana pensiun yang mana. Oh, jadi kalau pembagian saat ngobrol nih sama pasangan misalnya gitu ya, gimana nih keuangan kita, yang kita mau bagi tugasnya gimana, karena kan partner in life ya gitu, nggak bisa dibebankan ke satu aja, misalnya bapaknya aja, suaminya aja gitu. Oke, masa depan kamu ya Pak gitu, aku yang sekarang ini aku ngurusin aja, yang masa kini yang sekarang ini aku yang ngurusin gitu. Walaupun mungkin kantongnya satu mungkin ya, mungkin kantongnya cuma dari si suami, tapi tetap harus terbuka ya. Oke, misalnya per bulan, oke, suaminya akan report, oke, untuk masa depan ini udah disisihkan segini untuk masa gitu ya, tetap harus diomongin. Tetap harus, dan itu ada istilahnya kayak evaluasi keuangan keluarga gitu ya. Mungkin bisa dijadwalkan sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Paling nggak 6 bulan sekali lah. Oke. Karena ini banyak menjadi akar permasalahan rumah tangga. Iya, betul. Ya kan? Kurang komunikasi. Jadi keterbukaan, nggak apa-apa berarti rely on pasangan ya untuk dana pensiun selama dibicarakan. Iya. Oke, kalau rely ke anak itu kita udah bahas. Ya udah. Janganlah ya. Rely ke orang tua. Karena mungkin ya kalau yang orang tuanya cukup berada kelebihan, biasanya mereka kan sudah mencadangkan nih macam-macam lah ya. Anak-anak. Karena kalau nggak ke anak-anak, mungkin untuk siapa lagi misalnya? Ya. Dia mungkin porsi yang untuk ama udah ada segini nih, untuk anak-anak udah segini. Jadi ya cara mereka ya mungkin dengan cara itu. Ada tipe yang mungkin anak-anak yang tidak dipercaya orang tua, jadi nggak langsung dikasih warisan seutuhnya. Mungkin bulanan, baik kamu lagi butuh apa, dikasih. Jadi dia lihat kebutuhan anak. Ada juga yang langsung ngasih semua karena udah percaya anaknya bisa kelola. Gak apa-apa, itu sih sah-sah aja ya. Soalnya ada beberapa teman saya yang memang punya privilege, easily dia tuh mention aja gitu, bukan urusan saya itu. Gitu. Iya, untuk asuransi, untuk dana pensiun. Karena orang tuanya punya, jadi punya privilege dan dia berpikir semua sudah di-provide. Jadi ngapain dia berpikir pusing gitu? Itu bener nggak? Menurut saya salah sih. Salah ya? Ya, jadi apa yang diberikan orang tua itu kan harusnya kita anggap bukan sebagai hal yang wajib ya. Kalau kita udah nikah, ya udah kita bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita, udah rumah tangga ya, atau udah dewasa nih, udah mandiri, semua tanggung jawab keuangan udah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang tua. Walaupun orang tuanya berada dan sebenarnya punya banyak yang disisihkan, tapi itu lain hal lah ya, itu lain cerita nanti. Iya, itu kayak bonus aja. Bonus, betul. Itu sebagai bonus, tapi kita tetap harus melakukan porsi kita sendiri untuk masa depan kita. Tapi kalau dari orang tua dapat ya alhamdulillah itu bonus. Syukur, iya. Jadi tidak boleh rely ke situ juga sebetulnya, walaupun ada privilege, anggap aja bonus. Jangan diandalkan. Iya, jangan mengandalkan itu walaupun memang ada. Karena nanti tiba-tiba kita rely on dan collapse atau something bad happen, kita kan nggak pernah tahu ya Kak ya. Gitu, kita nggak bisa mengandalkan diri kita, nggak ada kemandirian secara independen, financial independence dari diri kita sendiri nggak ada. Jadi pertama sebetulnya yang tadi Kak Loli juga share itu adalah balik lagi ke diri masing-masing ya. Iya. Sebenarnya untuk dana pensiun ini. Iya betul. Untuk menghitungnya ya. Untuk menghitungnya, Iya. Balik ke masing-masing. Kayak seperti nanti tinggal di mana itu juga akan berpengaruh besar ke kebutuhan dana pensiun. Tapi in average berapa butuhnya ya Kak? Misalnya sebenarnya beda-beda ya setiap orang ya. Kebutuhannya beda-beda. Jadi tergantung kenyamanan masing-masing aja. Oke.
nanti kalau udah pensiun kita tinggal sendiri atau dengan pasangan. Nah sekarang misalnya punya anak 2 ya, pasangan dan anak 2, misalnya nih di Jakarta mungkin habisnya sekitar, kemarin hasil survei berapa tuh, 15 juta ya. Berarti kalau nanti anak-anak udah mandiri, kira-kira kita butuh berapa nih kalau hidup berdua aja? Ya 10 lah gitu ya, karena kan banyak pengeluaran yang lain-lain. 10 sekarang ya, nanti kita tinggal perhitungkan pada saat sudah pensiun, 10 juta sekarang kan sama nanti mungkin beda ya? Beda. Misalnya usia kita sekarang 35, pengeluaran kita 10, berarti setahun kan bisa 120 juta ya. Nah, nantinya saat kita sudah pensiun usia 56 atau sekitar 20 tahunan lagi, itu kan sudah kena inflasi. Asumsi aja misalnya inflasinya 4%. Jadi nanti yang berapa tadi, 120 juta itu mungkin sudah 2 kali lipat lebih. Ya, anggap aja 260 juta ya. 260 juta per tahun. Per tahun tinggal dihitung. Kalau kita harapan hidupnya misalnya 20 berapa? Tahun ya, rata-rata sekarang kan kali ya. 20 tahun ya. Tinggal kali 20. Oke. Hitungan kita ya sekitar berapa ya? Sekitar 55M. Nggak ada yang mustahil sih kalau kita persiapkan ya, kayak mungkin terdengar kayak, waduh gaji gue aja UMR, gimana ceritanya gue punya uang 5M gitu untuk pensiun ya kayak. Tapi mungkin bisa nggak, tapi ya effortnya harus lebih ya. Terus mulainya juga lebih awal. Jadi misalnya tadi contoh aja, kalau kita misalnya butuh dana pensiun sekitar 2,5M. Betul. 2,5M. Usia kita sekarang 35 misalnya. 35 itu berarti kita setiap bulannya harus investasikan untuk dana pensiun sebesar sekitar 3,5 juta. Lumayan ya. Itu kalau kita mulai umur 35. Sampai dengan kita pensiun. Iya. Kalau kita mulai lebih awal, misalnya 25 sudah mulai, itu nggak akan sampai 3,5. Mungkin sekitar 2,7 atau 2,6. Makanya yang mulai lebih awal itu akan lebih ringan langkahnya. Kan yang nanti telat dia harus makin banyak lagi. Anggap misalnya mulainya 45. Oh berapa tuh? Bisa-bisa 5 juta kali sebulan kan depan aja setengah. Terus ya itu tadi harus pinter-pinter ngatur uang supaya bisa nyisikan lebih banyak di awal. Sama kalau perlu ya cari tambahan penghasilan. Dan satu lagi harus tahu juga di mana nih kita mengelola uang pensiun kita, jangan sampai salah. Karena kan memang literasi keuangan masih agak kurang ya. Dan inklusi memang udah tinggi, tapi kan lebih banyak ke tabungan. Gitu ya. Betul. Lebih tabungan aja kan nggak akan nambah ya, dana kita malah berkurang besar, justru kepotong pajak, admin dan sebagainya. Jadi harus bisa memilih di mana menyimpan pensiun supaya bisa terakumulasi sesuai harapan kita nanti. Jangan tiba-tiba di usia pensiun, loh kan harusnya kata Kak Loli kan kalau misalnya 2,5 juta per bulan hasilnya kan 5M misalnya gitu. Kok nih enggak gitu, karena salah penempatan. Nah ini yang sempat kita bahas tadi nih saat di sebelum kita take, Kak apa bedanya gitu, kenapa kita nggak nabung aja? Kan goalsnya adalah punya uang di saat pensiun nanti. Kan goal sederhananya gitu ya. Dana pensiun tuh apa sih? Pokoknya lo punya duit waktu nanti lo udah tua gitu, sederhananya. Pertanyaannya kenapa harus dana pensiun, kenapa nggak gue nabung aja gitu. Itu saya tadi nanya, Kak kenapa nggak saya nabung aja, kan sama. Tapi itu ya balik lagi ya, penempatannya itu mempengaruhi hasil nanti. Iya betul. Kalau sekarang kan umumnya mungkin ada kalau para karyawan ya ada BPJS Ketenagakerjaan, betul. Ada kayak jaminan hari tua, atau yang DPLK juga ada dana pengelolaan pensiun DPLK. Betul, DPLK. DPLK kan sifatnya pribadi sukarela ya. Biasanya yang wajib itu adalah BPJS Ketenagakerjaan, sama kalau perusahaan punya namanya DPPK ya, pensiun pemberi kerja. Nah itu sebaiknya manfaatkan aja semuanya. Nggak apa-apa ya. Karena itu kan sudah ada pihak yang mengelola ya, yang memang kompetensinya di situ. Dan mereka biasanya juga nanti akan mengelolanya dibagi-bagi ke beberapa instrumen investasi, jadi terdiversifikasi otomatis tanpa kita harus capek-capek. Ikut aja. Tapi saya yakin itu nanti pasti tidak akan menyamai kebutuhan kita. Apalagi kalau cuma tenaga kerjaan ya, pasti akan ada selisih kekurangannya. Nah selisihnya itulah yang kemudian kita kejar dengan cara lain. Sendiri di produk investasi yang kita cocok ya. Jadi jangan memaksakan ikut-ikutan, jangan FOMO. Orang-orang pada invest di mana kita ikut-ikut, kita ya sesuai yang kita nyaman aja. Nggak perlu mengejar atau bertarget tinggi-tinggi itu hasilnya. Yang penting stabil terus sesuai dengan yang kita ini ya butuhkan. Nah itu nanti akan menutup kekurangan
selisih antara kebutuhan kita sesuai dengan biaya hidup yang kita harapkan setelah pensiun dengan apa yang kita terima setelah pensiun, mungkin dari misalnya BPJS atau sebagainya. Oke. Memang terdengar mudah nih, terdengarnya mudah. Gampang ya. Iya, prakteknya tuh sulit loh Kak, gitu di tengah gempuran banyak informasi, godaan-godaan, kebutuhan hidup sandwich generation banyak banget deh gitu ya, mental yang FOMO. Jadi tuh ada satu lagi FOPO. Fear of other people opinion. Oh iya. Takutnya dikomentarin ya, takutnya nanti dibilang, ih apaan tuh, nggak punya uang. Keluarga gitu ya, misalnya arisan bakal lebih gitu. Nanti ada panen mata yang datang, udah punya uang belum? Oh, untung saya nggak pedulian orangnya. Gitu ya. Banyak yang kena begitu. Iya ya banyak ya, kan mental orang beda-beda ya Kak ya, nggak semuanya juga bisa secuek saya mungkin. Iya ada FOPO. Balik lagi tuh kalau income-nya terbatas. Anak millennials, Gen Z, income-nya terbatas, tinggal di kota besar, yang pergaulannya tuh juga banyak, macem-macemnya lah, variasinya gitu. Mungkin kalau di daerah variasinya juga terbatas. Di kota ini kan, wah ada tempat baru buka, wah ada ini, ada itu, ada brand baru launching, wah ada tumbler nih. Padahal esensinya tumbler aja. Tapi karena itu tumbler lagi viral, harganya mahal pun dibeli, nggak punya uang pun jatuhnya pinjol. Atau ada lagi nih, kemarin saya ngobrol-ngobrol sama yang haircut saya gitu, ngomongin tentang pinjol. Karena kadang-kadang saya suka ngobrol gitu loh Kak, suka pengen tahu gimana sih cara mereka memandang hidup gitu, cara orang-orang yang mungkin saya nggak bisa reach out gitu, atau mungkin on a daily basis saya juga jarang bersentuhan gitu. Untuk masalah dana pensiun kayaknya jauh banget deh Kak, kalau menurut aku nih, dari apa yang aku sering obrolin sama satpam, sama mbak gitu ya, sama tukang pijit gitu, sama tukang pokoknya yang penyedia jasa di hidup kita. Kayaknya kalau hasil obrolan kita nih, dana pensiun tuh nggak akan ada kepikiran mereka, karena on a daily basis aja mereka udah sulit. Ditambah dengan banyak godaan tadi, kemudian kepepet, ada jalan ketika lagi kepepet, mumet, banyak kepengen, ada yang masuk set, mau dapetin uang cepet gitu kan, judi online, ya kan, judol, ini lagi marak banget nih Kak. Kalau orang udah kayaknya nggak kepikiran tuh dana pensiun, yang ada ya udahlah, siapa tahu duitnya nambah kan, mainlah judi online. Dan judi online itu ternyata saya ngobrol lah sama teman-teman ini, oh dikasih menang dulu, mainnya 100 rupiah dikasih menang, 500 rupiah, 500 kecil ya kesannya kan, tapi nanti itu, nanti naik ke 1000. Dan itu tuh menurut saya kayak wow, tergoda ya, karena kan kalau merasakan menang yang tadinya terhimpit, oh punya uang tambahan, oke gitu. Iya, nah itu gimana buat teman-teman kita yang masih berada dalam lingkaran itu, untuk bisa keluar? Kalau mereka cari shortcutnya aja pakai judi online, gimana mereka mikir untuk dana pensiun Kak? Iya, sebenarnya kalau kayak judi online ini udah kayak penyakit ya, menular. Jadi kayaknya harus ada tindakan yang benar-benar agresif dari pemerintah untuk memotong judi online ini. Kalau dari sisi kita yang dalam kendali kita ya, ini tergantung mindset memang sih, mindset keuangan ya. Nah, mindset keuangan itu sudah terbentuk sejak kita kecil. Oke. Kalau orang tua kita gampang berutang, kita tentunya akan tergoda juga untuk gampang utang. Oh, oke. Kan mungkin utang cuma credit card, ke bank, ya. Sekarang opsinya kan banyak. Pinjol tadi, pay later. Nah, itu satu. Jadi kalau kita mindsetnya sudah terbiasa utang, kita juga pasti akan menganggap utang itu kayak hal biasa. Gampang aja bisa dibuat. Bahkan judi online pun itu kalau nggak punya modal, dimodalin loh Kak. Nah iya betul, bahkan ada kan yang ambil pinjol untuk Ada juga kayak gitu. Nah dengan kemudahan-kemudahan inilah jadinya tuh kita berpikir bahwa itu hal yang sah-sah saja. Padahal kan namanya berutang itu sekarang kita nikmatin, tapi nanti kan kita harus bayar. Satu, kedua, namanya bayar utang itu kan pasti ya, harus kita bayar. Bunganya juga pasti. Ya. Tapi hasil investasi dan apalagi judi lebih nggak pasti. Ya. Investasi cuma deposito pun nggak pasti, kadang-kadang kan ada aja masalah ya. Ya betul, fluktuatifnya ada. Sebenarnya lebih ke mindset. Nah, merubah mindset ini yang memang sulit. Kalau orang sudah dari kecil terbentuk seperti itu,
karena orang yang dari kecil mindsetnya udah bagus ya, lingkungan kayak apapun mungkin akan susah goyah gitu. Tapi kalau yang dari kecil mindsetnya sudah ya salah ya, bisa dibilang salah, gampang banget tergoda sama lingkungan. Oke. Tapi masih ada harapan nggak sih? Karena I feel really bad for them gitu, kayak dengan ceritanya aja, oh gitu ya, iya. Kadang-kadang emang susah ya berhentinya. Misalnya saya tanya gitu ya, susah. Kadang kita tuh nggak main sama mereka, diteleponin, di video call, dan yang video call itu cewek telanjang, Kak. Oh gitu. Iya, masa sih? Iya katanya. Gitu ya? Iya. Masa? Iya, ditanya kenapa Mas? Misalnya gitu ya, kenapa Mas? Kok nggak main, nggak pernah main lagi, nggak ada uang gitu. Yaudah aku modalin, digodalin. Dan tuh cewek telanjang beneran. Kok beneran? Iya beneran gitu kayak. Ya hal-hal kayak gitu tuh kan saya nggak akan dapat di dunia kantor, di teman-teman kerja ya kan. Maksudnya kalau kita nggak go down ke bawah dan bertanya sama teman-teman itu, saya pribadi ya, saya nggak akan tahu. Makanya kadang saya tuh harus turun ke bawah, saya harus tanya, ini apa sih judi online ini kan lagi marak gitu. Nah ketika hari ini kita bahas dana pensiun, saya tuh langsung relate ke mereka kayak, gimana mereka bisa punya kehidupan lebih baik nanti di masa tua, sementara di saat ini pun ya masih terjebak dengan lingkaran judi online, pinjaman online gitu. Ini peran sertanya untuk merubah mindset harus dari pemerintah atau gimana nih Kak? Semuanya. Semua ya? Nggak bisa satu-satu aja. Yang bisa kita lakukan adalah level-level seperti saya perencana keuangan ya, terus aja lakukan edukasi. Jadi seperti yang tadi boleh bilang ya, yang kayak misalnya satpam ya, security atau mungkin ART itu kan nggak tersentuh gitu, nggak terpapar dengan edukasi ya. Terpapar edukasi itu masalahnya. Berarti harus ada satu komunitas yang menaungi ya. Ya paling nggak kalau misalnya dia kerja di rumah kita gitu ya, kita kalau saya suka pelan-pelan, iya suka pelan-pelan ngajak ngobrol ya, jangan terlalu heavy ya, jangan yang berat-berat ngasih edukasinya, yang enteng-enteng aja yang relate gitu. Nah kalau memang udah masalahnya mindset, memang harus dari kebiasaan ya, kebiasaan kita yang dikit-dikit dibangun. Misalnya anak-anak SD tuh, jadi nabung itu sudah salah satu bentuk, step bentuk kebiasaan hidup gitu ya. Oke. Kemudian yang kadang kita suka lewat adalah seni belanja. Apalagi gimana cara kita belanja? Ya, bagaimana spend ya? Iya, gimana kita spend itu juga nggak pernah diajarin kan? Gimana kita spend? Iya. Masalahnya dari kecil tuh mereka nggak ada sama sekali. Jadi ngajarin spend tuh gimana, prioritas hidup tuh seperti apa, keinginan dan kebutuhan apa bedanya, gitu. Kemudian gimana sih kita memperlakukan utang? Kapan kita butuh utang? Gimana kita mengelola utang? Itu juga nggak ada. Jadi memang harus dari kebiasaan kecil dulu. Kita biasakan dari hal-hal yang sepele lah. Misalnya, kuranginlah hutang-hutang hal konsumtif. Banget nggak usah hutang. Terus kita berusaha menahan dia. Sulit Kak. Menunda keinginannya kan juga adalah suatu seni dan suatu ilmu ya. Betul. Tingkat tinggi sebenarnya. Betul. Apalagi dengan kondisi seperti ini. Tadi seperti ada bilang, kalau kita tinggal di daerah, di kampung misalnya, ya banyak godaan, bisa hemat banget. Memang betul. Orang di daerah kalau kerjanya remote ya kan banyak sekarang kerja dari daerah. Banyak Kak. Kerjanya remote bayarnya dolar. Aduh. Itu ada beberapa yang kerja di IT ya. Banyak Kak. Kreatif juga kok. Ya, dunia kreatif juga banyak. Iya betul. Nah itu dia bisa nabung banyak, bisa nyisikan banyak. Beda sama generasi milenial dan Gen Z yang di kota besar yang bergaul sehari-hari lupa di mereka temennya. Lupa mikir beli rumah. Lupa mikir dana pendidikan anak nanti kalau mau punya anak, lupa mikir dana pensiun. Itu adalah hal yang paling akhir biasanya. Kadang saya pernah lihat tuh ada perantau ke Jakarta, jadi tinggalnya di daerah tuh, mereka bisa saving lebih banyak kan, ya kan? Begitu nyampe Jakarta, terus dengar teman-temannya dia punya rumah di kampung itu, punya rumah, punya nyabung kan? Karena dia nggak banyak spend. Dia banyak invest, dia beli sawah misalnya, tanah gitu, sepetak-sepetak, tapi banyak. Begitu nyampe di Jakarta, dipindahin tugas, loh kok teman-teman gue pada belum punya rumah gitu, kok hal yang wah banget punya rumah di sini gitu, loh kok pada belum punya apa-apa gitu. Sementara di daerah itu buat mereka tuh kayak, apa sih gitu, hal yang biasa gitu, karena mungkin memang sisi spendnya itu mereka bisa kelola dengan lebih baik kali ya, dibanding di kota besar yang banyak godaan. Betul. Jadi memang challenge kita di sini. Mindset. Iya. Mindset gimana caranya bisa menunda keinginan. Jadi tunggu uangnya ada dulu nih, baru beli gitu. Oke. Jadi ada nih rumus ya salah satu ini ya orang kaya di Indonesia. Dia beli barang dari kecil, barang yang sifatnya bukan kebutuhan.
kebutuhan. Iya. Misalnya ganti gadget atau beli ya tumbler tadi ya. Tumbler harga 800.000. Iya. Dia akan beli tumbler itu kalau dia punya investasi 10 kali dari harga tumbler tersebut. Barulah dia akan beli. Jadi setelah berhasil menyisihkan 8 juta sebagai investasi untuk masa depannya, apapun nanti bentuknya untuk dana pensiun untuk apa, barulah dia akan beli tumbler 800.000. Jadi nggak semata-mata ngelihat ada barang baru, tumbler baru, apa baru langsung agak panjang. Tuh, nah salah satu caranya biar menahan dia untuk nggak beli adalah dengan memastikan udah punya investasinya belum. Iya. Kalau misalnya belum, ya udah jangan beli dulu tumbler itu. Gitu. Nah, it's a good point actually. Makanya kaya. Dari orang yang punya ya. Tapi Makanya kaya. Oke, kalau tadi tuh udah banyak banget tuh ilmunya Kak Loli tuh. Tapi ujung-ujungnya ke mindset. Nah, semua tuh dari semua tamu-tamu di podcast Moving Forward ini yang ngomongin soal keuangan, semuanya harus, kan kita topiknya tuh keuangan dan kesehatan. Semuanya balik ke diri masing-masing sih. Balik ke diri sendiri sebenarnya. Mindset dan niat. Mau sehat ya harus niat juga. Mau berhenti ngerokok ya harus niat. Gak bisa dipaksa-paksa orang. Sama kayak keuangan. Mau punya dana pensiun, mau Kak Loli bilang, oke, sisihkan 2,5 juta. Oke, gak ada persentasenya, tapi lo hitung sendiri aja. Lo butuh berapa. Mau dikasih tau begitu pun kalau tidak ada mindset yang berpikir bahwa ini penting, nggak akan jalan ya Kak? Nggak akan jalan. Karena kalau kita bicara ke perencanaan keuangan, itu teori atau ilmunya hanya 20%, 80% itu praktek ya mindset. Jadi mindsetnya dulu yang harus dirubah. Oke. Caranya dengan apa? Dengan belajar tadi. Teori tadi kita pakai untuk merubah habit kita. Habit nanti akan berubah behavior ya, perilaku. Perilaku yang berubah akan berubah mindset. Oh oke. Peran serta dari orang-orang sekitar ngaruh nggak Kak? Sangat ngaruh. Jadi sebaiknya ya pilih circle yang juga sama visinya. Jangan sampai circle kita tuh yang hobi shopping. Kitanya saving money, dianya yuk kita liburan yuk, healing yuk gitu ya. Baru nonton podcastnya bareng Kak Loli kemarin gitu. Harus bikin dana pensiun. Karena kalau dari data Asosiasi DPLK di Indonesia, 7 dari 10 pensiunan itu pasti mengalami masalah keuangan. 7 dari 10 tuh banyak loh Kak. Banyak sekali, iya betul. Jadi 7 orang dari 10 orang yang pensiun pada waktunya itu pasti mengalami masalah keuangan. Karena ada beberapa teman seniorku ya lah ya, mereka pensiun. They don't prepare, mereka nggak ada prepare apapun. Jatuhnya nih nanti ketika pensiun buka toko online, terus bisnis ini, bisnis itu, buka toko kelontong, buka ternakin sapi sama kambing gitu, bisnis. Tapi itu tidak mereka persiapkan, jadi mereka tuh rely on itu gitu, pemasukannya gitu loh. Terus saya mikir, wow, kenapa ya? Ya itu generasinya mungkin belum teredukasi dengan baik gitu, berpikiran bahwa ya udah pensiun nanti dapat dari kantor per bulannya, tapi kan tidak full seperti saat kita aktif bekerja kan Kak. Kebanyakan begitu tuh, ketika udah tua baru, wah gue mau ngapain ya, killing time, terus gak ada pemasukan lagi, baru tuh bikin warung, air mineral lah, apa laundry lah gitu. Nggak ada yang salah dengan itu, tapi nggak tahu ya, kalau menurut saya kayaknya kalau itu harusnya udah namanya pensiun, lu jangan mikir kerja lagi nggak sih, kayak harusnya kayak udah rely, itu bebas memilih, ya kan? Atau tuh salah, bener, atau boleh? Sebenarnya boleh-boleh aja. Cuma banyak kejadian calon pensiunan mungkin pensiunnya tinggal 2-3 tahun lagi barulah dia gerbek-gerbuknya, betul. Iya, banyak banget yang gitu Kak. Iya, terlambat banget karena bisnis itu kan butuh waktu buat tumbuh ya. Iya. Ada masa-masa di mana kita kayak bakar duit lah istilahnya. Nah, masa udah pensiun kita harus bakar duit. Jadi harusnya itu dilakukan jauh sebelumnya. Itu satu. Kedua, biasanya pensiunan apalagi yang dapat semacam uang dan jual besar kayak pesangon gitu. Nah, ini barulah dia bingung setelah terima, dia belum ada planning sama sekali nih mau diapakan uangnya. Mau dihabiskan aja deposito misalnya, nanti tinggal tarik-tarik terus dari bunganya, atau mau dibuatkan usaha atau bisnis, itu masih belum tahu. Nah, yang seperti ini rawan dari ya tadi judi online, kasih bodong. Banyak kejadian orang pensiunan akhirnya pesangonnya hilang. Karena ya itu terjebak investasi bodong atau judi.
tidak dipersiapkan kan, tiba-tiba misalnya ada temannya temen gitu tahu dia habis pensiun dapat uang pensiunan nih, berarti kan lumayan gede, ada modal, ada pensiunan nih, oh yaudah ikut aja bisnis ini. Tapi kan salah karena merasa bahwa karena tidak mempersiapkan diri ya. Harus kan mempersiapkan diri, walaupun memang saat pensiun akan ada uang pensiun, tapi kan bagaimana mengelolanya, mempersiapkannya kan udah harus dari jauh-jauh hari ya Kak. Jauh-jauh hari sudah direncanakan nanti uang, misalnya dapat uang 200 juta untuk pensiun misalnya, sudah ada nih arahnya kemana aja. Biasanya kan malah hambur-hambur ya Kak. Yang pasti aman buat kita. Boleh untuk bisnis, tapi bisnis mungkin hanya 100 aja. Ya. Nggak semua. Sisanya mungkin bisa di produk investasi atau simpanan yang lebih aman ya. Pokoknya intinya tadi sih sebenarnya kalau itu di awal bebas memilih dan aman. Jadi menjalani hidupnya juga nggak beban, mikir sana mikir sini, terus nggak aman. Ketika sakit nanti malah ngutang lagi. Ketika kita sedih-sedihnya udah nyeri-nyeri gitu ya. Terakhir nih Kak, peran negara apa kira-kira ya? Karena di negara-negara lain itu banyak yang buat sistem pensiun, sistem dana pensiun untuk warganya, untuk masyarakatnya, untuk penduduknya. Di kita itu sebenarnya perlu nggak? Iya. Perlu sekali, perlu ada. Di kita memang belum. Sebenarnya itu sudah dihandle sama BPJS ya. Tapi belum cukup ya. Cuma jumlahnya aja mungkin yang belum mencukupi kebutuhan. Makanya banyak yang melakukan secara mandiri ya lewat dana pensiun, lembaga keuangan pensiun. Nggak apa-apa, kita lakukan aja apa yang kita bisa. Tapi sebaiknya dari pemerintah juga sudah buat semacam tabungan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau BPJS kan mungkin terbatas ya. Jadi nggak seberapa juga ya. Atau nggak usah bikin apapun, tapi ya udah manfaatkan saja lembaga keuangan yang memang ada sekarang. Gitu. Itu kayaknya masih sedikit sekali ya inklusinya ya. Maksudnya masyarakat yang menggunakan jasa dana pensiun, lembaga keuangan dana pensiun masih sedikit. Karena apa? Mungkin masalah kepercayaan, mungkin masalah ketidaktahuan, kurang literasi. Nah dari sinilah barulah nanti pemerintah tuh maksudnya dari visi literasi keuangan ya, menyebarluaskan, bersosialisasi bahwa ini loh pentingan dana pensiun. Nah ini adalah instansi-instansi yang kira-kira nanti masyarakat bisa manfaatkan untuk menyiapkan dana pensiun. Berarti mendingan program dana pensiun buat masyarakat Indonesia atau Tapera Kak? Tapera ini kan ini agak sedikit sebelum kita closing. Iya, Tapera kan tujuan intinya pemerintah adalah untuk gotong royong supaya yang nggak mampu punya rumah bisa punya rumah. Kakak setuju nggak? Bukan untuk dana pensiun. Enggak, kan kita ngomongin tadi udah dibahas nih bahwa kita kalau mau siapin dana pensiun harus boleh nggak rely ke orang lain, tapi harus rely ke diri sendiri sebetulnya kan. Nah, karena kita itu tinggal di Indonesia, makanya tadi sebelum saya tutup saya tanya, kira-kira pemerintah tuh boleh intervensi nggak atau bikin satu sistem supaya memudahkan kita punya dana pensiun yang baik? Karena kan pola mindset kita masih belum bagus untuk keuangan. Tadi Kak bilang, oh iya sih harusnya mindset ada program gini ya. Nah tapi saya nanya lagi, berarti kalau kita tarik ke situasi sekarang ini, karena lagi ada Tapera, kira-kira yang mana yang lebih urgensi? Apakah pemerintah membuat program dana pensiun bagi rakyat atau Tapera? Menurut saya daripada dua itu mendingan literasi keuangan aja dulu. Baik. Waktu pemerintah menyodorkan Tapera, menyodorkan dana pensiun, tapi mindset yang awam kan entah ikut-ikut aja tanpa tahu itu apa, atau menolak karena nggak tahu juga gitu. Cakep, bagus. Nggak ada dasar base untuk memutuskan. Kita itu masyarakat Indonesia umumnya belum siap untuk menerima tawaran-tawaran seperti itu. Betul, setuju, bagus banget. Karena sebenarnya program yang dibuat pasti tujuannya baik. Tapi percuma kalau buat program, kalau tidak diedukasi terlebih dahulu, mindsetnya diubah bahwa kalian butuh ini loh untuk masa depan, kalian butuh ini loh untuk balik lagi kan tadi rumah, pendidikan, dana pensiun 3 itu. Kalaupun nanti one day pemerintah buat program rumah, Tapera gitu ya, atau buat pendidikan anak atau dana pensiun, mungkin kita harus mulai tarik dulu edukasinya dulu ya, mindsetnya dulu. Supaya masyarakat bisa memutuskan nih, saya ikut atau tidak. Ya, betul. Maksudnya dikasih kebebasan, nggak wajib kayak sekarang ya. Kalau nggak ngambil terus kita kena denda. Iya, betul. Jadi tidak boleh dipaksakan. Betul, gitu. tanpa kita diberitahu dulu nih. Betul.
Harus sosialisasikan dulu lah, jangan tiba-tiba bikin peraturan ya. Saya setuju sebenarnya program, kadang-kadang memang tadi kalau Li bilang harus dipaksakan, tapi sebelum dipaksakan menurut saya dipaksakan belajarnya. Bener nggak Kak? Belajar yang dipaksa, tapi ketika buat decision, balikin lagi ke rakyatnya, mau tidak gitu ya. Oke. Nah itu yang sekarang masyarakat belum mampu, karena memang belum ada literasinya. Betul. Oke. Wow, it's a good chat. Senang banget bisa ngobrol. Saya kemarin baca, ini trivia question aja, nggak usah mikir jawabnya Kak. Saya kemarin baca beberapa negara dengan sistem dana pensiun terbaik di dunia. Ada Belanda, Islandia, Denmark, Israel, dan Australia. Kakak milih mana? Kebanyakan ini ya, saya pilih yang Eropa Utara tadi. Apa? Islandia? Ada, saya ulang ya. Oh harus milih satu ya? Milih satu. Nih kalau bisa make a wish kira-kira nih, pindah negara nih, kita bercanda-bercandaan aja sebelum kita closing. Ada 5 negara dengan dana pensiun terbaik di dunia. Belanda, Islandia, Denmark, Israel, Australia. Ini Denmark. Oke, coba Kedutaan Besar Denmark. Terima kasih kalau untuk sharingnya. Teman-teman terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Banyak banget itu. Ditonton aja dari awal sampai akhir. Di kontak kalau Li-nya di Daya Uang. Kalau mau ngobrol lagi lebih dalam tentang dana pensiun, tentang keuangan, perencanaan keuangan. Thank you for watching. Thank you for coming. Monggo Kak.